Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam pertemuan kita yang ke berapa ya? Ya, untuk Jumat ini ya. Terkait dengan model pendokumentasian. Kemarin Ibu sudah menjelaskan terkait dengan model POR, SOR, dan CBE. Sekarang kita akan membahas atau menyimak terkait dengan model pendokumentasian dengan model Kardec dan juga model sistem komputerisasi ya. Jadi nanti dari 5 model pendokumentasian ini kalian Ibu harap sudah menyimak sebelum Jumat ya. Kemudian nanti di hari Jumat kita tinggal berlatih ya. Kita tinggal berlatih bagaimana cara membuatnya ya, seperti itu. Ya, maaf Ibu lanjutkan ya. Nah, kita akan membahas tentang model dokumentasi Kardec dan sistem komputerisasi ya. Nah, apa itu model pendokumentasian secara Kardec ya? Jadi menurut Wildan dan Hidayat 2009, dia mengatakan bahwa model dokumentasi Kardec ini merupakan pendokumentasian tradisional. Tradisional artinya sebenarnya ini sudah sering dilakukan gitu ya, dan dipergunakan di berbagai sumber mengenai informasi pasien yang disusun dalam satu buku ya. Boleh dibentuk dalam satu buku, ada juga dalam bentuk kartu ya, yang intinya bahwa model ini model yang sering dilakukan sebenarnya ya, dan kita sudah biasa melakukannya. Cuma kita tidak paham, oh ternyata ini yang namanya model Kardec ya. Nah, untuk sistem ini terdiri dari serangkaian kartu yang disimpan pada file indeks. Jadi ada beberapa buah kartu ya, kemudian dimasukkan dalam satu file. Satu file itu satu map ya, satu mapnya pasien itu ya, dimasukkan di situ. Nah, setelah dimasukkan, kita kalau mau memerlukan informasi apa, kita bisa mengambilnya dari kartu-kartu itu ya. Nah, Kardec ini biasa juga disebut sebagai sistem kartu ya. Jadi Kardec ini sebenarnya hampir sama dengan sistem kartu ya. Suatu sistem dokumentasi dengan menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien ya. Jadi ringkasan problem, jadi apa sih masalah daripada klien, kemudian terapi yang kita berikan itu apa ya. Misalnya pada kebidanan itu ada kartu ibu. Ada kartu ibu, ada kartu KB ya, ada kartu konseling yang lainnya juga ya. Nah, untuk komponen model pendokumentasian secara Kardec ya, ini ada beberapa komponen yang harus ada. Ya, pertama harus ada data pasien ya. Kalau sudah ada data pasien, berarti harus ada data diagnosa kebidanan, pengobatan yang sedang dilakukan ya, sekarang yang sedang dilakukan, kemudian tes diagnostik apa yang kita lakukan, kemudian kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan ya. Jadi dalam data pasien ini namanya, umurnya, status perkawinannya ya, tanggal lahir ya, sesuai dengan ini kartu apa. Misalnya kalau kartu kunjungan remaja berarti tidak perlu di dalamnya kita menuliskan status perkawinan ya. Tapi data ini sesuai dengan apa kartu yang kita maksud ini ya. Nah, setelah itu bagaimana sih kita membuat diagnosa kebidanan ya? Diagnosa kebidanan ini berdasarkan dengan prioritas masalah. Apa masalah yang didapatkan ya, kemudian diprioritaskan seperti yang Ibu sudah jelaskan pada model-model yang lain ya. Kemudian apa sih perawatan yang sudah kita berikan kepada ibu ini ya. Misalnya kita pemberian tablet tambah darah 1x1 diminum setiap hari. Ya, dietnya misalnya ibu makan makanan, ibu banyak mengkonsumsi sayur dan buah ya. Kemudian apa terapi, adakah terapi secara intravena yang kita berikan? Kalau tidak ada, tidak usah ya. Kemudian konsultasi apa? Misalnya lakukan pemeriksaan ke dokter terkait dengan masalah yang ada ya. Kemudian tes diagnostik. Apa tes diagnostik yang mau diberikan di situ? Misalnya HB, pemeriksaan HB tanggalnya berapa ya? Kemudian HB-nya berapa? Itu yang ditulis di situ. Kemudian kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan oleh ibu, misalnya ibu banyak istirahat, banyak makan makanan gizi, banyak minum air putih, itu kita sampaikan juga di dalam kartu ini. Nah, menurut Muslihatun, ya, Mudlina dan Setiawati, dia menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan
penulisan Kardex atau kartu ini ya. Yaitu rencana asuhan yang dituliskan ketika bidan ya. Jadi pada saat kita melakukan rencana asuhan ya, bidan melakukan rencana asuhan ini, kita menuliskan juga terkait dengan masalah yang dibutuhkan oleh klien ya. Kita membahas masalah apa yang ada di klien ini, itu juga kita tuliskan di situ ya. Kemudian dari masalah itu apa peninjauan daripada masalah itu, apa rencana yang akan kita lakukan ya. Kemudian diskusikan dengan tim lain ya. Jadi bidan itu tidak bisa bekerja secara sendiri ya. Bagaimana kita melakukan kolaborasi. Kalau tadi misalnya kita dapatkan ibunya dengan kek ya, berarti kita melakukan kolaborasi ya, bagaimana ibunya nih kek, jadi kita lakukan kolaborasi dengan ahli gizi ya. Kemudian begitu interaksi dengan klien dan keluarga juga kita tulis di situ ya. Jadi intinya bahwa pada Kardex ini ditulis tentang data pengkajian kebidanan ya, berhubungan dengan diagnostik, instruksi ya, prosedur apa yang harus dilakukan terkait dengan pemeliharaan atau peningkatan kesehatan ya. Kemudian cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan ya, asuhan yang bisa kita lakukan dengan melibatkan keluarga ya, ataupun hal-hal yang kita anggap penting ya. Untuk keuntungan dan kelemahan dari model kartu ini ya. Jadi keuntungannya yaitu memungkinkan mengkomunikasikan informasi yang berguna kepada sesama anggota tim sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya kalau kita mendapatkan masalah, kita langsung melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait, multidisiplin apa yang ada di dalamnya itu ya. Itu kita melakukan komunikasi di situ ya. Kemudian bagaimana sih cara kita menanggulangi masalah ini ya? Kemudian bagaimana mengikut sertakan peran klien. Jadi setiap masalah yang kita dapatkan pada klien itu harus kita sampaikan kepada klien dan juga pada keluarga. Kenapa? Supaya dia mendukung apa yang intervensi apa yang akan kita berikan. Karena kalau dia tidak mendukung apa yang akan kita berikan, otomatis tidak akan tercapai ya, tidak akan tercapai hal yang akan kita berikan itu. Nah, kelemahannya apa? Jadi untuk sistem kartu ini, informasinya hanya sebatas untuk tim kebidanan saja, ya. Ya. Kemudian tidak cukup tepat untuk menulis rencana kebidanan yang memasukkan diperlukan banyak masa. Artinya karena dia sistemnya hanya buku atau kartu, ya, jadi tidak terlalu bisa banyak dimasukkan di situ. Kemudian jadi kalau kartunya ada ini tidak dibaca oleh bidan sebelum. Sebenarnya begini, kalau kita sudah mempunyai kartu dan ibunya datang harus membawa kartu, berarti kan kita harus membaca ya, kita harus membaca apa yang sudah kita berikan yang lalu. Kemudian dari yang kita sudah berikan apa sih perkembangannya ya, apakah berhasil atau tidak. Jikalau tidak, pada saat ibu itu datang kembali, kita menanyakan kembali ya. Jadi intinya ibunya harus datang membawa kartu itu. Nah, misalnya seperti ini ya, ini adalah contoh kartu ibu hamil. Nanti kita akan belajar ya, kita akan belajar terkait dengan karena kartu ibu hamil ini juga masuk dalam model pendokumentasian, kita akan belajar sedikit terkait dengan cara pengisian buku ibu hamil ya. Nah, kartu ini seperti apa? Kartu ini sebenarnya tidak baku ya. Boleh kalian membuat sendiri kartu Anda, misalnya kartu kunjungan remaja atau kartu kunjungan lansia atau kartu KB atau kartu ibu hamil ya, ibu hamil begitu. Kalian boleh membuat sesuai dengan dengan kreativitas Anda ya. Intinya komponen yang dimaksud itu ada masuk di dalam sini ya. Nah, kalau kalian merasa bahwa harus saya memasukkan komponen lain, silahkan ya. Jadi Anda boleh berkreasi untuk membuat kartu ini. Tapi di samping itu ada beberapa kartu yang memang sudah baku ya, sudah baku. Misalnya kartu ibu hamil yang dari Kementerian Kesehatan itu sudah baku ya. Nah, model pendokumentasian dengan sistem komputerisasi ya, atau computer based patient record. Artinya bagaimana kita menyimpan data pasien berdasarkan komputer ya, menggunakan komputer. Jadi sistem komputer ini ya
adalah sistem komputer yang berperan dalam menyimpulkan, ya, jadi bagaimana dia menyimpulkan dari suatu masalah itu, kemudian dia menyimpan, ya, dan dia memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan pelayanan kebidanan, pelatihan dan pendidikan, ya. Nah, sistem komputerisasi ini dia akan mencatat data apa saja yang akan kita ambil dan kita akan menyimpannya, ya. Menyimpannya di mana? Menyimpannya di komputer, ya. Kalau tadi Kardec menyimpannya di kartu, di buku, ya, tapi kalau komputer dia lebih menyimpannya di dalam komputer, ya. Model ini akan terprogram secara jelas sehingga memudahkan dalam proses penegakan diagnosis dan mengurangi kegiatan pencatatan secara tradisional. Artinya kita tidak lagi tradisional menuliskan secara satu demi satu kata, tapi kita tinggal mengetik saja, mengetik, ya, kemudian memasukkan, kalau ada checklist tinggal dicentang, di-upload, dimasukkan, ya. Jadi nanti sistem itu yang akan mengatur sehingga dia menjadikan dalam satu file, ya. Nah, beberapa pertimbangan dalam penggunaan CPRIT ini. Jumlah data yang dikumpulkan tentang kesehatan sangatlah banyak, ya. Jadi sistem komputer ini adalah sistem yang paling bagus, ya. Paling bagus karena dia akan banyak menyimpan data, ya, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Kalau kita mendapatkan informasi, tinggal buka komputer, kita dapatkan informasi apa sih tadi tekanan darahnya berapa, oh labnya bagaimana hasilnya, kita tinggal buka di situ, ya. Kemudian dia lebih efisien dan efektif. Nah, tapi tetap kembali bahwa ada kelebihan, ada kelemahannya, ya. Kalau keuntungannya apa? Ya mudah, tidak catatan dapat dibaca karena tulisannya jelas menggunakan tulisan komputer, ya. Catatan selalu siap sedia. Kapanpun kita mau mengakses, ya, pada saat tugas kita tinggal membuka komputer, kita lihat, ya. Kemudian produktivitas bidan membaik, artinya bidan mempunyai skill lebih dalam IT, ya. Kemudian mengurangi kerusakan dan kecacatan, ya, karena dia tersimpan di file. Jadi kalau misal di komputer, jadi kalau ada misalnya kebakaran, ya, atau maaf, bukan kebakaran, ya. Kalau kebakaran, kalau komputer di dalam ruangan juga tetap akan terbakar. Maksudnya kerusakannya tidak kalau disimpan lama tidak akan dimakan rayap, ya, tidak akan robek gitu. Kemudian menunjang proses asuhan kebidanan, ya, lebih cepat, bidan akan bekerja lebih cepat, ya. Kemudian mengurangi dokumentasi yang berlebihan. Kalau tadi kita banyak itu mungkin kita mengambil data yang tidak seperlunya, tapi kalau di sini sudah ada data, jadi cukup kita mendapatkan data yang ada, ya. Kemudian ketersediaan data, kapan kita mau lihat datanya, di situ kita bisa lihat. Pencegahan kesalahan pemberian obat, jadi terlihat di situ obat apa yang mau kita berikan, adakah ibu mengalami reaksi obat dan sebagainya, semua harus ada di situ, ya. Dan nanti dari yang kita sudah lakukan, jadi sistem komputerisasi ini bisa dilakukan di rawat jalan maupun rawat inap, ya. Nah, kalau sistem ini misalnya dari ruang polik rawat jalan, ya, di ruang ini dia melakukan pendaftaran, nanti dimasukkan di situ pendaftaran uangnya berapa, ya, kemudian nanti konsultasi dokter berapa, obat berapa, jadi total nanti sudah ada obat, sudah ada pembiayaannya sendiri. Karena apa? Karena komputernya sudah dirancang sedemikian, ya, jadi tidak susah lagi kita menghitung satu per satu item. Dan biaya per orang itu akan tetap sama, tidak ada perbedaan data dari A ke B dan sebagainya. Kerugiannya biayanya tinggi, ya, biayanya tinggi selain harus penyediaan komputer, ya, dan perangkat lainnya. Dia juga harus ruangannya juga harus ada listrik, ya, dengan daya yang cukup mumpuni. Kemudian komputernya juga harus komputer yang mempunyai spek yang tinggi, ya, jadi membutuhkan uang yang banyak untuk menyediakan ini. Selain itu formatnya itu juga tidak sembarang orang bisa bikin, tapi orang-orang IT yang bergerak di bidangnya itu yang mereka membuat itu. Jadi biasanya dalam bentuk suatu aplikasi, ya. Aplikasi itu harus kita bayar untuk kita mendapatkan itu, ya. Nah, keterbatasan dalam format pencatatan. Tadi Ibu bilang sesuai dengan aplikasi. Kalau aplikasinya lebih mahal, otomatis pencatatnya lebih banyak dan itu biayanya akan lebih mahal. Tapi kalau format pencatatannya tidak terlalu banyak, ya, otomatis uangnya juga tidak terlalu banyak kita keluarkan, ya.
Nah, masalah keamanan dan kerahasiaan informasi pasien. Kenapa? Karena setiap yang bekerja di situ dia bisa mengaksesnya, mulai dari orang bagian rawat jalannya, rawat inapnya, ya, petugas loket, petugas obat, dia bisa mengakses informasi ini, ya, sehingga kerahasiaannya ini yang harus dijaga betul, kurang bisa dijaga, ya. Tapi kalau sistem-sistem yang lain kan dia langsung tersimpan, dan yang menuliskan dokter dan bidan hanya dokter dan bidan dan tim yang tahu, sehingga tidak akan mudah bocor rahasianya. Nah, ini boleh dibaca sendiri, ininya hampir sama dengan yang tadi, ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasi model dokumentasi sistem komputerisasi, ya? Jadi komputerisasi ini biasanya dalam sistem di informasi di rumah sakit, ya. Tapi tidak sedikit juga puskesmas saat ini yang sudah menggunakan dengan sistem komputerisasi, ya. Jadi artinya seluruh kegiatan ini didokumentasikan mulai dari pasien masuk sampai dia pulang, ya, sejak registrasi yang Ibu bilang, mulai dari tempat pendaftaran, kemudian kita pengkajian juga dari komputer, rencana pengobatan, pelaksanaan asuhan, semua kita masukkan di situ, sehingga tadi semua orang yang di dalam rumah sakit itu dia bisa mengakses, ya, mengakses hal-hal yang didapat di dalam sebuah rekam mediknya seorang pasien, ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem komputerisasi ini yaitu pemilihan produk, ya, pemilihan produk, artinya laptop atau komputer apa yang mau digunakan, dengan spesifikasinya seperti apa, kemudian petugasnya harus dilatih, ya, harus dilatih untuk cara pemakaiannya, kemudian keamanan data, ya, kemudian legalitas data mana saja yang harus ditandatangani oleh dokter, ya. Kemudian pencatatan dengan sistem komputerisasi ini merupakan salah satu tren yang paling diminati, ya, karena dia lebih bagus, dia lebih cepat, efisien, ya, ini lebih bagus sebenarnya digunakan, ya. Jadi dulu paling banyak di rumah sakit, tapi sekarang di puskesmas juga Ibu lihat sudah banyak yang menggunakan, ya. Nah, untuk tugas kelompok kalian boleh melihat di Google Classroom, dan kalian boleh menyelesaikan, ya. Untuk tugas individu, ya, silakan Anda mendesain satu buah model kartu, ya, boleh kartu ibu hamil, kartu ibu bersalin, KB, nifas, ya. Buatlah kartu ini semenarik mungkin, ya, semenarik mungkin dengan warna yang menarik, ya, dengan tulisan yang bagus, yang mengandung komponen sesuai dengan kartu kardek itu, ya, sesuai kartu kardek yang sudah Ibu sampaikan. Apa sih komponen yang ada? Boleh Anda masukkan komponen lain jika Anda merasa perlu, tapi intinya komponen yang standarnya itu harus ada, ya. Tugas individu ini Anda buat, kemudian Anda print, ya, print menggunakan kertas apa, ya, kertas cover, ya, yang agak tebal itu, kemudian boleh Anda kumpulkan. Kenapa? Nanti ini bisa menjadi bekal Anda. Besok kalau Anda punya klinik, saya ingin bikin kartu KB yang menarik untuk ibu-ibu, ya. Mungkin Anda mau gambar tuh di depannya gambar rumah bersalinmu, atau mau gambar fotomu, atau mau kasih foto untuk ibu hamil atau apa, ya. Silahkan. Ini supaya mengembangkan kreativitas Anda, ya. Untuk tugas kelompok lihat di Google Classroom, dan kita akan bertemu di hari Jumat dengan tugas yang sudah selesai, tugas kelompok yang sudah selesai, sehingga kita hanya diskusi paling 1-2 kelompok, kemudian nanti kita akan masuk langsung dengan melakukan pendokumentasian. Ibu akan membagikan format, kalian nanti sesama teman akan saling melakukan pengkajian, kemudian kalian bagaimana membuat pendokumentasian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di hari ini, ya. Kurang dan lebih mohon maaf. Sampai bertemu pada Zoom, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat.